Dari Indonesia merdeka hingga saat ini, Indonesia telah memiliki 7 orang presiden. Mulai dari Presiden Soekarno sebagai presiden pertama yang dijuluki Bapak Proklamator, Soeharto dengan julukan Bapak Pembangunan, B.J. Habibie yang dijuluki Bapak Teknologi, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang dijuluki Bapak Pluralisme, Megawati yang dijuluki Ibu Wong Cilek, sekaligus presiden wanita pertama Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dijuluki Bapak Pertahanan, dan Joko Widodo ada yang menyebutnya dengan julukan Bapak Infrastruktur. Dari presiden yang pernah menjabat di Indonesia dengan kelebihan masing-masing, presiden terbaik dari presiden-presiden hebat tersebut adalah Presiden Soeharto sebagai Bapak Pembangunan. Kita boleh setuju ataupun berbeda pendapat dalam keyakinan tersebut, karena setiap orang pasti memiliki perbedaan pendapat dan sudut pandang. Janganlah perbedaan pendapat membuat kita berseteru, karena perbedaan dapat membuat kita bersatu. Seperti berbagai macam suku yang bersatu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berikut ini adalah alasan mengapa Soeharto menjadi presiden terbaik Indonesia. Sebelum naiknya Soeharto, Soekarno yang sempat berseteru dengan Malaysia memutuskan untuk keluar dari anggota PBB sejak tanggal 1 Januari 1965. Akibatnya, Indonesia pada masa ini menjadi terisolasi dari dunia internasional atau terkucilkan secara diplomatik. Presiden Soekarno menetapkan sebagai negara berdikari atau berdiri di bawah kaki sendiri. Berdikari menegaskan pendirian Indonesia untuk tidak bergantung pada negara lain. Namun berdikari terlalu berat untuk mewujudkannya. Akibatnya, harga pangan naik dan nilai rupiah merosot. Biaya pemerintah untuk proyek politik mercusuar seperti Games of the New Emerging Forces, yaitu GEVANO, pada tahun 1963 dan Conference of the Emerging Forces pada 1965 membengkak. Besarnya defisit anggaran belanja pemerintah pada tahun 1961 sampai 1965 meningkat dari 29,7% pada tahun 1961 menjadi 63,4% pada 1965. Sejak 1961, situasi moneter yang semakin parah ditandai dengan laju inflasi yang tinggi atau hiperinflasi. Pendapatan per kapita Indonesia turun secara signifikan antara tahun 1962 sampai tahun 1963. Pada tahun 1965, tingkat peredaran uang naik hingga 161%. Sementara inflasi mencapai 592%. Bantuan asing berhenti karena Soekarno menolak bantuan dana dari International Monetary Fund atau IMF. Investasi juga merosot tajam, dan Indonesia kehilangan media untuk memperjuangkan kepentingannya di forum internasional. Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967. Setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno, yaitu Nawak Sarah, ditolak oleh MPRS, kemudian Soeharto menjadi presiden sesuai hasil sidang umum MPRS. Pada 27 Maret 1968, selain menjadi presiden, ia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan atau Keamanan. Pada 1 Juni 1968, Orde Lama mulai dikenal dengan istilah Orde Baru. Susunan kabinet yang diumumkan pada 10 Juni 1968 diberi nama Kabinet Pembangunan, Rencana Pembangunan 5 tahun. Kabinet Pembangunan merupakan kombinasi antara tenaga-tenaga ahli dari lingkungan universitas dan ABRI,
Tugas pokok dari kabinet ini adalah melakukan stabilitas politik, pemilihan umum, pengembalian ketertiban dan keamanan, penyempurnaan dan pembersihan aparatur negara, dan stabilitas ekonomi. Pembangunan ekonomi Indonesia selama pemerintahan Orde Baru Soeharto bisa dibagi dalam 3 periode. Setiap periode dikenali dengan kebijakan-kebijakan spesifiknya yang ditujukan untuk konteks ekonomi spesifik. Pertama, pemulihan ekonomi, yaitu tahun 1966 sampai 1963. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi secara cepat dan intervensi pemerintah yang semakin kuat, yaitu pada tahun 1974 sampai 1982. Yang ketiga, pertumbuhan didorong oleh ekspor dan deregulasi pada tahun 1983 sampai 1996. Langkah pertama pemulihan ekonomi adalah reintegrasi Indonesia ke dalam ekonomi dunia dengan cara bergabung kembali dengan International Monetary Fund atau IMF, Persatuan Bangsa-Bangsa, PBB, dan Bank Dunia dalam pertengahan akhir tahun 1960-an. Ini memulai aliran bantuan keuangan dan bantuan asing dari negara-negara barat dan Jepang masuk ke Indonesia. Permusuhan dengan Malaysia, yaitu politik konfrontasi Soekarno, juga dihentikan. Langkah kedua adalah memerangi hiperinflasi. Soeharto mengandalkan sekelompok teknokrat ekonomi, yaitu sebagian besar dididik di Amerika Serikat, untuk membuat sebuah rencana pemulihan ekonomi. Rencana pemulihan ekonomi dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu stabilisasi, rehabilitasi, dan pembangunan. Ketiga tahapan tersebut diwujudkan dalam beberapa langkah, seperti penghentian hiperinflasi, penjadwalan utang luar negeri, dan membuka penanaman modal asing. Setelah investasi asing dibuka, langkah selanjutnya adalah mencari bantuan luar negeri. Namun, karena beban neraca pembayaran utang luar negeri yang diwariskan dari Orde Lama membuat Indonesia sulit mendapatkan kreditur. Indonesia tidak mampu membayar cicilan apapun bunga utang luar negeri. Bank Indonesia saat itu juga terang-terangan tidak mampu membayar letters of credit, serta terpaksa menunda kredit perdagangan luar negeri. Dalam kondisi seperti ini, Indonesia tidak berkualifikasi untuk mendapatkan bantuan kredit luar negeri. Solusinya, Soeharto mengirimkan delegasi ke berbagai negara kreditor untuk membahas moratorium utang luar negeri. Negara tujuannya adalah London dan Paris Club, kelompok informal kreditur di pentas internasional.